Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang. Aku tak tahu mengapa ibu menamakanku peri. Apa ibu membutuhkan keajaiban seorang peri dalam hidupnya? Tapi aku yang datang, kemudian hanya bias dari warna biru hidup ibu. Setidaknya itu ada dalam namaku, Peri Biru. Ketika aku bertanya akan hal itu, ibu hanya termenung. Matanya mulai memerah dan kristal tak bening itu jatuh deras. Mungkinkah luka nganga itu tentang ayah? Di mana ayah? Kata Simbah, aku tidak punya ayah. Semua orang punya ayah. Apa ibu pernah diperkosa, lalu hamil? Aku pernah dengar hal itu dari tetangga. Banyak yang membicarakannya sambil jijik melihatku. Tapi apa benar? Sudahlah, bosan aku membicarakannya. Bukankah lebih baik jika aku membicarakan mimpiku di sini? Sebentar. Aku ambil buku dulu. Aku mau bertemu Taufik Ismail dan Asma Nadia. Aku mau kenal Taufik Ismail dan Asma Nadia. Itu artinya aku harus pintar. Membaca, menulis. Tapi Simbah menyadarkanku untuk berhenti bermimpi. Bagaimana menurut kalian? Bukankah aku lahir dari mimpi? Meski mimpi terburuk ibu, aku akan terus menulis. Menulis akan jadi keajaiban. Aku akan jadi peri yang punya 2 sayap dan bisa terbang. Seperti dalam dongeng. Camkan itu. Aduh, HP jadulku berbunyi. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Iya. Baik, terima kasih. Barusan aku dapat telepon. Aku diterima kerja di rumah Pak Waduk sebagai pembantu. Akhirnya aku bisa kerja di rumah orang terkaya di desa ini. Aku gak boleh terpincut dengan tuan rumah. Sudah beristri 4, masih saja lirik sana sini. Kalau Ibu Waduk 2 tahu, dia pasti sudah mengeluarkan nada-nada tinggi dan 3 kata yang selalu keluar dari mulutnya.
Ih, apalagi bibirnya yang sering maju beberapa sentimeter dari yang biasa ditampakkan. Tapi kamar ini berantakan sekali. Aku harus segera membereskannya. Apalagi 4 anaknya. Tidak ada satupun yang ingat namaku. Mereka selalu memanggilku dengan sebutan Perih. Padahal sudah jelas namaku ini Peri. Menyebalkan sekali. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang sudah menimpa diriku? Ya, kalian benar. Wajah ini hasil karya Bu Waduk 2 kemarin. Dia memukuliku habis-habisan setelah melihat aku berada di dapur bersama Pak Waduk. Aku sendiri pun tak paham mengapa Pak Waduk tiba-tiba menyergapku. Kurang ajar. Semenjak kejadian Perih itu, aku tak lagi bekerja di rumah Pak Waduk. Aku tidak sudi menginjakan kakiku lagi di sana. Sekarang, yang ada di dalam benakku hanya menulis, dan menulis. Tapi fokus menulisku selalu terpecah karena pertanyaan-pertanyaan dari ibu dan Simbah. Biasa, pertanyaan soal pekerjaan. Simbah kembali menyadarkanku untuk berhenti bermimpi. Anehnya, dia memintaku untuk bekerja jadi pembantu di luar negeri. Hanya dengan bekal kisah anak Pak Tarjo yang berhasil bekerja di luar negeri. Mungkin saja anak Pak Tarjo salah satu dari sedikit orang yang beruntung karena tidak punya masalah bekerja di luar negeri. Tapi lihat si Tati. Kabarnya dia terancam hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya sendiri. Lihat si Siti. Pulang dalam keadaan hamil karena diperkosa majikannya sendiri. Lain cerita dengan si Jumi. Sekarang dia lumpuh tak berdaya dan nyaris buta berkat aniaya nyonya majikannya. Disiram air panas dan disetrika. Ya Tuhan, tidak kuat hatiku membayangkannya. Bagaimana dengan temanku si Suci? Dia bahkan sudah tidak suci lagi karena ditipu agen kerja, dipaksa jadi pelacur di negeri jiran. Apa orang seperti kami tak lagi dianggap manusia dimanapun kami berada? Hari ini aku akan berangkat, ikut dengan temanku untuk bekerja di Hong Kong, mengamini keinginan mbahku. Siapa tahu di Hong Kong aku bisa bertemu Jackie Chan atau Jet Li, atau mungkin belajar kungfu sambil menulis. Membayangkan
membayangkannya saja sudah geli. Tapi aku masih bisa menulis. Kelak akan kutulis semua angan dan kenanganku. Mungkin benar kata Simbah, aku hanya butuh bertahan. Bertahan 1 hari lagi, bertahan sehari lagi, bertahanlah setiap harinya. Aku titip pesan untuk Simbah, titip Ibu dan Mbak Sri, dan jaga diri baik-baik juga. Doakan aku. Aku berangkat, Mbah.